Berarti nek kirim desa niku jenengan menangi nggih? Nggih. Oh, jadi bapaknya ini salah satu penduduk asli setempat. Dulu ketika waktu kecil ini penghuni kampung yang sekarang tenggelam jadi laut menjumpai waktu itu kampung sini masih berupa desa dan hingga sekarang ini akhirnya sudah tenggelam. Oh, kayaknya jadi laut kabeh. Oh. Mriki. Terus tambah suwe niku tambah kelem. Tenggelam ngoten nggih. Jadi perkampungannya kelas dadi laut ya. Jadi itu ambek sari jadi laut kabeh. Oh, mriko riyen kampung. Ya riyen kampung itu kuwi mriki. Kampung dados laut. Berarti kan ngoten kan tanah niku ambles. Di sini ada toilet yang sekarang tenggelam. Ada teori yang menyatakan bahwa tanah Jawa akan bergeser ke selatan. Atau ada juga yang menyatakan bahwa beberapa kota di tanah Jawa akan tenggelam. Ternyata hal ini bukanlah mitos. Faktanya, yang ada di depan kita ini adalah puing-puing atau bekas-bekas rumah yang sudah tidak dihuni lagi. Karena rumah-rumah mereka sekarang terendam oleh air laut. Dan mereka pun harus bergeser menjauh dari bibir pantai Laut Utara. Sebagian pakar peneliti mengatakan jika di tempat ini, yaitu di kota Semarang, di kota Demak, mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 4 cm per tahun, yang mana hal ini dipengaruhi oleh aktivitas geologi. Seperti misalnya pengambilan bahan cair dari tanah yang berlebihan seperti minyak bumi, kemudian juga air tanah. Ada juga yang mengakibatkan seperti abrasi, kemudian rob. Di samping itu juga beban berat yang ditampung oleh tanah di permukaan di kota Semarang atau kota Demak. Pada perjalanan kali ini kita akan menuju sebuah kampung yang berada di tengah-tengah laut. Kampung ini sudah tenggelam ke dalam laut. Sepertinya kampung ini sudah tidak layak huni. Bahkan orang-orang yang di sini harus menggunakan rumah panggung atau rumah tingkat untuk menghindari air laut. Untuk menuju ke kampung ini ada akses seperti perahu atau berjalan kaki menyeberangi laut. Anehnya, di sudut kampung ini terdapat makam ulama besar yang mana makam ini tidak pernah tersentuh oleh air laut. Menurut mereka, makam ini seperti makam terapung. Jadi, ketika air itu surut, maka makam ini akan surut. Dan ketika air laut pasang, maka makam juga akan ikut naik. Untuk membuktikan kabar tersebut, mari ikuti video YouTube kali ini. Perjalanan saya akan menelusuri, mereview kampung dan makam terapung di tengah-tengah laut. Terus niku Bu, kabarnya nek sing nggene makame Syekh Mudakir niku mboten nate kelem nggih. Mboten nate. Dadi masya ombake dhuwur niku mboten kelem. Mboten nate. Sing makame Mbah Mudakir niku kok mboten saged keleb banyu. Mboten nate, Pak. Waktu tahun baru dolan iki kelem. Nggih. Niku wau cara pulau sisi dereng ngatas 6 pulau laut. Nggih. Niku mboten kelem. Dadi mboten saged keleb banyu. Umpama toyone munggah niku kok daerah mriku nggen makam niku tumut naik munggah ngoten. Delokane kok ngambang ngoten lho. Oh ngambang. Delokane lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, lancar rezekinya, mudah urusannya. Baik, jadi hari ini saya berada di sebuah lokasi yang mana saya berada ini tepat di desa Tambak Sari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saya akan menuju sebuah lokasi yang mana di sana, di depan sana itu adalah sebuah perkampungan yang berada di tengah-tengah laut. Jadi untuk menuju perkampungan tersebut kita harus melewati jalan seperti ini, jalan tatanan batu, kemudian diberi damping damping itulah damping dari bambu ya, karena memang bambu itu kan tidak mudah bosok ya, ketika kena air itu tidak akan bosok, justru malah kuat.
Untuk menuju kampung ini kita harus melewati jalan seperti ini sekitar 1,5 kilometer. Kita harus jalan kaki, dan alhasil otomatis kalau kita menggunakan sepeda motor tidak akan bisa. Soalnya ya jalannya waktu gede-gede ini itu saat gede ini saat helm-helm teman-teman. Nah, di sini itu ada 2 akses untuk menuju kampung ini. Yang pertama menggunakan jalan darat tapi seperti ini susah, sulit. Yang kedua, akses yang kedua yaitu menggunakan perahu. Nah, di depan sana itu banyak perahu kecil-kecil itu sebagai akses untuk menuju desa tersebut. Sebenarnya desa ini dulu itu desa yang besar. Desa yang besar, kemudian desa ini sampai dengan sampai dengan desa yang di sana ya. Saya jalan kaki tuh. Jadi saya jalan kaki kira-kira tadi sudah 750 meter atau setengah kilo, dan yang ke depan sana masih ada 1 kilometer lagi. Saya kembali lagi ke cerita bahwa desa ini dulu sebenarnya tidak tenggelam oleh air laut. Namun sekarang berubah. Desa ini tenggelam oleh air laut. Menurut penuturan dari warga setempat bahwa dulu di sini tuh bernama Tambak Asri atau Tambak Sari gitu ya. Nah, di sini dulu banyak tambak-tambak dan juga padat penduduk. Namun karena semakin lama itu semakin tenggelam, semakin lama itu semakin tenggelam, maka pada akhirnya mereka para penduduk itu meninggalkan lokasi tersebut. Uniknya di desa tersebut terdapat makam, yaitu makamnya Mbah Syekh Abdullah Mudakir. Abdullah Mudakir itu salah seorang tokoh agama dulu di sini. Nah, uniknya makamnya itu tidak pernah tersentuh air meskipun berada di tengah-tengah laut atau berada di atas laut. Dan bisa dikatakan ini orang-orang mengatakan itu makam yang mengapung. Karena kalau dilihat dari kejauhan, seakan-akan makam ini makam yang mengapung. Seakan-akan ya, meskipun sebenarnya bukan mengapung. Dan memang uniknya, warga mengatakan ketika ada ombak besar datang dan ombak besar itu mendekati mendekati makamnya Mbah Mudakir tadi, itu katanya itu ombaknya itu mengecil, jadi tidak jadi mengenai. Meskipun yang lain itu terkena basah, terkena air, tapi untuk makamnya Mbah Mudakir itu konon katanya orang-orang sini itu tidak akan tersentuh air laut. Jadi di dusun atau desa yang berada di tengah-tengah laut ini terdapat makam ulama besar yang berasal dari Demak. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdullah Mudakir ini kelahiran Meranggen, Demak. Nah, kemudian dipercaya bahwa Syekh Abdullah Mudakir ini merupakan salah satu pencetak para kiai-kiai muda yang berada di Demak. Tentunya tidak heran teman-teman, karena memang di Demak ini merupakan bisa dikatakan tempat sudah terkenal dengan kerajaan Islam, sudah dikenal dengan Demak Bintoro begitu ya. Kemudian para wali juga waktu itu ceritanya sering berkumpul di Demak. Jadi para wali-wali Songo itu sering berkumpul bermusyawarah di Demak ini. Jadi tidak heran jika banyak sekali ulama-ulama besar, karena memang di Demak ini salah satu dari tempat dakwah Islam terbesar, tempat persebaran Islam yang cukup besar. Sehingga di sini
Demak ini merupakan salah satu tempatnya para wali dan juga bisa dikatakan sebagai kota wali, begitu ya. Pesarian sing diwastani tiyang ngapung teng Ninggetoyo niku. Mbah Mudakir nih. Oh, pesariane Mbah Mudakir nggih. Kabare kalau rumiyin teng laut niki kan asalipun kampung ya Pak nggih. Oh, jenenge langsung mriki. Terus sakniki berubah jadi laut ngeten iki nggih. Pindahkan mereka, Bapak Sari lama mereka. Oh, lha niku kok anten pring kabare niki badhe dipulihne malih dados jaratan ngoten napa nggih? Pengen apa? Pring-pring niki sak wolu niki. Iki tol. Oh niku tol nggih. Nggih. Oh, Lah iki niki pengen tol sedoyo. oh niki kenging tol sedaya niki nggih. Mboten niku to, parikan pring niku to sing Oh, Kintir. tol teng pundi Pak niki? Tol teng pundi niki? Semarang Demak. Oh, tol Semarang Demak melintasi laut nggih. Nggih. Oh. Sekalian menanggulangi ro. Oh, jadi siji gawe loro gawe. Sekalian menanggulangi rob, dibuat tol seperti ini. Oh, gitu ya. Tapi jenengan menangi desa niki, Pak? Nggih menangi. Oh, berarti saestu nek nikirin desa niku jenengan menangi nggih? Nggih. Oh, jadi bapaknya ini salah satu penduduk asli setempat. Tapi tasih hale. Nggih. Bapaknya ini dulu ketika waktu kecil ini penghuni kampung yang sekarang tenggelam jadi laut. Menangi iki apa bahasane? Menangi itu ngerteni. Bahasa Jawanya menangi itu ngerteni. Ya, ini yang menangi karo Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya menangi itu menjumpai. Nah, jadi bapak ini salah satu warga sini yang menjumpai waktu itu kampung sini masih berupa desa dan hingga sekarang ini akhirnya sudah tenggelam. Oh, dulu ini jalannya bagus. Oh, dulu mobil bisa nggih. Oh, dulu ini merupakan jalan perkampungan juga. Oh. Jadi ini jalan perkampungan, dulu mobil pun bisa lewat sini. Namun karena terjadinya penurunan tanah atau bumi atau tanah Jawa yang tenggelam ini, akhirnya laut ini naik. Laut ini naik, akhirnya menjadi lautan yang sebenarnya dulu desa ini, desa gede namun jadi lautan. Namun uniknya di sini tuh ada satu kampung atau ada beberapa rumah yang tetap tinggal di sana dan ada makamnya Syekh Mudakir. Nelayan sedoyo. Oh, dan nelayan. Iya nelayan sedoyo tapi enten saniki enten sing ten pabrik. Cara ngoten sing nem-nem ngoten ten pabrik ngoten nggih. Nek riyen kan galongane sing sepuh-sepuh nelayan. Iki menten pabrik. Nggih. Tapi jaring ngeten iki mesti angsal nggih. Nggih, mboten pasti kadang yang angsal, kadang kan nyaring ten jero beni. Nggih. Niki digelar mangke mondete jam pinten? Nggih, digelar mangke terus dientosi jam. Nggih, langsung ngoten. Jenengan mriki kampung mriki niki? Mriki. Jenengan sing mriki? Gitu, Tambasari kan mriki. Oh, berarti jenengan asli penduduk sing kampung Tasik tersisa niki. Nggih, Tambasari niku kan Pandansari. Niku pinten pinten griya? Saniki Nggih. cari nggih 6 pitu niku. Enten 6 griya nggih, 6 pitu. Berarti 7 kakak sareng ngoten. Nggih. Lajeng nyun sewu nek sing nem-nem ajeng kerjaan pabrik niku berarti numpak ka prau niki. Tenan kerja pabrik. Itu antar jemput. Yang ngajeng ajeng jaro. Oh, jadi tiang mriki niku nyambut damel napa antar jemput sing ziarah niku. Nek sak seberangan niku pinten, Pak? 10.000 Pak. 10.000 niku PP. Mboten sak jalan. Sak jalan pokoknya diisi pinten-pinten niku 12.000 ngoten nggih. Mboten anten batas e. Lah oh, ngoten. Misale tiang pokoknya sak perahu niki lah, sak perahu niki. Ana anten sing panitiane kiambak to. Oh, ngoten. Mas ngatur. Oh, jadi mata pencahariane tiang Tambak Sari nggih. Tambak Sari niki rata-rata niku Nelayan lah. sing sebagian nelayan, sing sebagian malih jasa tiang-tiang sing ziarah ngoten nggih. Heeh, nggih. Kula kinten kerja ten pabrik ngoten. Nggih.
Nggih, monggo dilajengaken, Pak. Nyun sewu lho ganggu. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah bapak ini salah satu penduduk dari desa Tambak Sari yang masih bertahan hidup di kampung tengah laut atau desa terapung yang berada di tengah laut ini. Adapun untuk desa ini hanya tersisa sekitar 7 rumah saja. Yang lain sudah pindah karena memang desa ini semakin lama semakin tenggelam dan bapak ini tetap bertahan di kampung ini. Mata pencaharian dari orang-orang di sini di desa yang terapung ini beragam atau hanya beberapa saja. Maksudnya begini, mata pencaharian dari orang-orang penduduk desa yang terapung ini sebagian nelayan seperti bapaknya tadi, dan sebagian lagi sebagai penjual jasa mengantar jemput orang-orang yang ingin datang ke kampung ini atau orang-orang yang akan ziarah. Mereka itu naik perahu daripada jalan kaki seperti ini karena ini motor tidak bisa lewat. Jadi jalan kaki, naik perahu, biaya untuk 1 kali jalan itu 10.000. Jadi ini contohnya nanti ya, itu orang itu naik perahu itu nanti 1 kali jalan itu 10.000. Nah, kalau PP berarti 20.000. Itu menjadi pekerjaan orang-orang sini. Jadi hanya bergantung dari pendatang. Kalau pendatangnya banyak, berarti orang-orang sini mempunyai pendapatan banyak dan sebagian berprofesi sebagai nelayan. Oke, kita lanjutkan lagi, coba mendekat ke sana dan kita review bareng-bareng kondisi makam terapung dan desa di atas laut. Tadi kita berjalan dari yang kampung kita lihat itu mulai habis subuh dan sekarang sudah terang meskipun matahari belum juga muncul karena ini kebetulan waktu mendung. Nah, di sini kita sudah semakin dekat dengan perkampungan yang berada di atas laut atau perkampungan terapung. Di sini juga ada masjid terapung atau makam terapung. Sebenarnya ya tidak terapung, cuma seakan-akan gitu ya, seakan-akan masjid dan makam ini terapung gitu ya. Coba kita perhatikan baik-baik rumah-rumah itu, bangunan rumah yang lama itu tenggelam dulu itu padahal tidak ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tanah Jawa khususnya di Semarang dan sekitarnya ini setiap tahun itu menurut penelitian turun sekitar 4 cm. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kita lihat teman-teman. Ini bangunan di bawah. Dulu ini bukan di bawah ya. Ini dulu merupakan suatu desa. Yang desa ini besar yang disebut dengan desa Tambak Sari. Yang kini terendam atau tenggelam. Di sini ada toilet-toilet yang sekarang tenggelam. Di sini ada tempat parkir sepeda motor. Artinya apa? Bahwa jalan yang kita lalui untuk jalan kaki ini dulu bisa dilewati sepeda motor, bisa dilewati mobil. Namun sekarang sudah tidak bisa lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba kopi hitam. Nggih. Nah, ini adalah warung di tengah laut. Ini kan damel konten video, Bu. Ini adalah salah satu warung yang berada di atas laut atau warung terapung. Kalian damel video. Oh, ini damel konten video. Bu, lah ngeten iki nyun sewu. Toyone saking pundi, Bu?
Enten apa? Air titis sumur bor nika. Oh, enten sumur bor. Nggih radi asin-asin kedhik ngoten nggih. Mboten. Oh, banyune. Oh, banyune tawar meskipun di tengah laut nggih. Ternyata banyu ki apa? Air yang di tengah laut ini tawar alias ora asin. Ibu nggih asli mriki Bu Ket Alit. Oh, asli mriki. Kula saking Batang. Nggih. Bu kok goyang-goyang to Bu niki? Kok kaya goyang-goyang? Niku jenenge perasaan jenengan nek. Oh, perasaan nggih. Kok kaya goyang-goyang. Perasaan jenengan niku. Lah ngeten iki nek blonjo nggih ten nyebrang laut mriko. Pawone kare tak syuting nggih. Tak lebono YouTube. Nah, pawone elik, Pak. Pawone eleke kok lek Pak. Tapi lah unik to, Bu. Kita mampir di warung tengah lautnya. Warungnya Bu sinten iki? Marfuah. Bu Marfuah satu-satunya. Bu apa? Niki enten warung lintune malih. Enten. Oh, kathah nggih. Niki riyen niku daratan nggih. Daratan. Daratan. Terus mulai tenggelam niku jenengan usia pinten, Bu? Pun dangu nih ngeten iki. Usia pinten? 40. Mulai tahun 2000 udah punya. Se. 2000. Sing Tahun 2000. sinten? Maksudnya milih kayak tenggelam niki tahun Oh, mulai tenggelam niku tahun 2000. Berarti saderenge niku nggih tasik kampung biasa kan nggih. Daratan biasa. Nah, ini rumahnya Ibu Marfuah. Bu, kula nyuwun amit sewu tak munggah kedhik ngoten nggih. Nyoting gambar. Jadi kita oh nggih, ya Allah nari Bu, ket mau. Tak gawe ket mau. Ngapunten lho, Bu. Ya ini kita naik rumahnya Ibu Marfuah. Jadi rumahnya itu rumah panggung seperti ini. Nah, kita di atas laut. Jadi rumah orang sini itu semakin tinggi dan semakin tinggi karena memang laut ini semakin lama kok semakin merendam gitu ya. Dan uniknya lagi, air di sini meskipun di tengah laut itu towo alias ora asin. Jadi airnya tuh air tawar. Mriki kathah nelayan Bu nggih. Lah terus nyun sewu mata pencariannya sing ngene napa? Ojek perahu kali dodol. Oh, ojek perahu nggih. Oh, nggih ojek perahu. Kali sadian warung-warung tiang ziarah ngoten nggih. Sing gek dalu rope ageng kali. Oh. Nggih. Jadi meskipun setiap hari ada ombak, Ya. tapi ternyata Ibu Marfuah ini juga kadang-kadang masih ada rasa takut ketika tidur malam. Saya kira orang sini sudah biasa dengan suara ombak yang bergemuruh seperti musik. Ternyata juga ada rasa takut. Nggih sampun Mbak, matur sembah nuwun, kula tak melanjutkan perjalanannya. Mugi-mugi sehat, rezeki lancar. Nah, ini dulu di atas, namun sekarang sudah tenggelam dan tidak lagi dipakai. Cuma kelebihannya ya orang-orang sini kalau membuat WC ini pasti tidak perlu membuat septic tank. Jadi langsung saja dialirkan dialirkan di dialirkan di laut. Dan ini kita lihat rumah-rumah yang sudah masih terpakai ya rupanya ya. Jadi rumah-rumah mereka yang semakin lama semakin ditingkat, semakin manggung dan semakin ditingkat. Dikatakan bahwa desa Tambak Sari ini desa yang terendam air laut atau yang sekarang dinamakan desa terapung atau desa atas laut begitu ya, atau desa berada di tengah laut. Terdapat makam ulama besar yaitu Syekh Abdullah
Muzakir, yang mana Syekh Abdullah Muzakir itu merupakan salah satu ulama yang mencetak beberapa kiai muda di Demak pada waktu itu. Karena memang Demak ini bisa kita ketahui tempatnya para wali waktu itu. Bahkan diriwayatkan atau diceritakan bahwa para wali songo itu dulu berkumpulnya itu di kota Demak ini, di Demak. Memang di sini sudah ada sejak dulu kerajaan Demak yang dikenal juga dengan Demak Bintoro, begitu ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini tarif ojek perahu makam Mbah Abdullah Muzakir. Tarif ojek perahu makam Mbah Abdullah Muzakir. Dewasa 12.000 per orang, kemudian anak di bawah umur 12 tahun 6.000 per orang sekali jalan, kemudian balita gratis. Loh, kok bisa begitu? Balita gratis. Sistem paketnya hari Senin sampai Sabtu, kemudian kurang dari 6 orang 72.000 sekali jalan. Itu akses orang-orang sini untuk keluar pulau atau keluar kampung kan ya. Bahkan dari rumah ke toilet saja itu harus menyeberangi laut. Perhatikan ini ya, dari rumah ke toilet harus menyeberangi laut. Loh kan, mau ke toilet nyebrang laut, mau ke rumah nyebrang laut. Kemudian di sana terdapat sebuah masjid yang kita maksud ini adalah masjid yang berada di tengah-tengah laut. Dan di sini juga ada beberapa warung atau kantin ya. Teman-teman kalau ke sini ada warung, kantin gitu. Di sini ada sumur bor, ini yang warna biru ini. Dan uniknya sumur bornya ini, jadi airnya itu tawar alias tidak asin. Ya, airnya itu tawar. Kemudian ini juga ada toilet yang sepertinya semakin terendam dan semakin terendam. Jadi toilet ini sudah hampir terendam oleh air laut gitu ya. Kita lanjutkan untuk review masjidnya. Nah, ini dia masjidnya, ini seperti ini teman-teman. Masjid ini berada di atas, atau masjid ini berada di tengah-tengah laut. Nah teman-teman, bisa kita perhatikan juga rumah orang sini semakin lama itu semakin diduwurno, semakin diduwurno. Jadi rumahnya itu terapung dan di atas pohon. Yang awalnya rumahnya itu di bawah sana, ternyata semakin naik. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju makam Mbah Abdullah Muzakir yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi orang-orang sini itu yang di rumah itu berjualan atau ada punya warung-warung kecil. Jadi mempunyai warung kecil, kemudian yang laki-laki itu sebagian sebagai nelayan dan sebagian sebagai ojek perahu. Ini rumah yang sudah lama dan sudah kelihatan rendah sekali, maksudnya kelihatan dalam, karena yang lain semakin tinggi. Untuk masuk lokasi sini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi bagi konco-konco teman-teman yang berkenan, dipersilahkan untuk sedekah jariah seikhlasnya di sini. Dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan oleh panitia ya, jadi tidak dipungut biaya. Kemudian dari kampung atau dari desa yang masih tersisa sekitar 7 KK ini, kita nanti bisa menyeberang jalan ini melewati laut, yang mana di sana ada makam terapung. Orang-orang mengatakan makam terapung, begitu ya. Sebenarnya juga nggak terapung, cuma seakan-akan makam itu terapung. Itulah makamnya Syekh Abdullah Muzakir.
yang mana sebenarnya makam ini dulu merupakan pemakaman umum atau makam desa. Jadi makam ini berada di tengah-tengah laut. Cerita dari masyarakat tentang makam ini katanya tidak pernah tersentuh oleh air laut. Sekarang kita akan membuktikan. Nah, kenapa jalan ini kok bertingkat? Ini sebenarnya bukan bertingkat. Jadi pada awalnya dulu jalan ini di bawah. Kita lihat ya. Jalan ini awalnya di bawah. Namun karena tanah ini semakin ambles, maka dibuatlah lagi jalan di atasnya. Memang di sini tanahnya itu semakin tahun semakin ambles alias tenggelam. Coba kita perlihatkan atau dilihat dari sini dulu kondisi perkampungan yang ada di atas laut dari sisi belakang. Seperti ini perkampungan atau kondisi perkampungannya yang ada di atas laut ini. Kita jalan lagi ya konco-konco. Menuju makam ini kita berjalan lagi sekitar 150 sampai 200 meter. Jadi kita jalan kaki dari daratan tadi menuju kampung ini sampai di makamnya Mbah Abdullah Mudzakhir ini kira-kira 3 km jalan kaki. Tapi jika Anda semua menghendaki naik perahu, dipersilahkan dengan membayar 12.000 per orang. Nah, kita sudah mendekati di sebuah makam yang makam ini terbilang unik, makam ini terbilang aneh karena menurut cerita dari warga bahwa makam ini tidak pernah disentuh oleh air laut. Katanya ketika ombak ini besar datang dan mendekati makam ini maka akan melambat, seperti itu ya yang dikabarkan oleh mereka. Entah itu hanya mitos atau mungkin perasaan saja atau bagaimana gitu ya. Jadi yang di tengah sana itu ada makam Kiai Haji Abdullah Mudzakhir yang hidup pada 1878 sampai dengan 1950. Jadi meninggalnya setelah kemerdekaan ya. Kemudian di samping makam ini juga terdapat toilet ya, terdapat toilet umum. Toilet umum di tengah-tengah laut begitu ya. Kabarnya makam Syekh Mudzakhir ini apabila laut ini rob atau pasang, kabarnya makam ini bisa mumbul. Kemudian kalau air ini surut, begitu juga dengan makamnya ikut mungsrut atau surut gitu ya. Makanya menurut orang-orang di sekitar bahwa makam ini tidak pernah tersentuh air laut begitu ya. Itu penelusuran saya di sebuah desa yang terapung sekaligus makam terapung yang ada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik saran silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.